Semua berawal dari cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Sesuatu bisa disebut sebagai subjek ketika ia mampu berpikir. Segala sesuatu yang tidak mempunyai kemampuan berpikir maka akan dianggap sebagai non-subjek. Karenanya manusia yang mampu berpikir maka manusia dianggap sebagai subjek, dan karena selain manusia dianggap tidak mampu berpikir maka tanah, air, hewan, tumbuhan, udara dan lain-lain dianggap sebagai yang non-subjek. Hal ini menyebabkan manusia menganggap dirinya sebagai pusat dari segalanya atau yang sering kita sebut sebagai antroposentris. Sebagai sebuah pusat atas segalanya, manusia tentunya menjadi makhluk nomor satu, dan akibatnya ia eksploitatif terhadap yang ia anggap non-subjektif tadi. Hal ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap yang menjadi cikal bakal atas kehidupan modern kita hari ini. Hari ini kita melihat bagaimana sifat eksploitatif kita terhadap mereka yang non-subjek menyebabkan bencana bagi diri kita sendiri. Boleh jadi ini adalah karma untuk umat manusia. Kiranya sudah berapa hektar tanah yang kita gali untuk menanam pondasi hingga menyedot isi perut bumi. Sudah berapa banyak hutan yang kita bakar demi pundi-pundi kapital. Sudah berapa ribu sungai yang kita cemari. Sudah berapa ribu hewan yang punah. Dan sudah berapa ribu kali bumi menangis seorang diri. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang demonstrasi di berbagai belahan negara tentang isu perubahan iklim. Banyak pula LSM yang kemudian bergerak untuk mengangkat isu ini. Meski kadang kita sayangkan argumen yang mereka angkat pada akhirnya tetaplah bersifat antroposentris. Maksudnya adalah mereka berkampanye untuk menyelamatkan alam, tapi bukan untuk alam itu sendiri, melainkan demi keselamatan manusia. Dengan kata lain, jika alam hancur dan manusia tetap mampu bertahan hidup, maka it's okay, no problemo. Mereka berteriak dengan alasan utamanya adalah manusia, bukan alam. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar istilah ekofeminisme, atau secara sederhananya ekofeminisme itu sebuah gerakan yang melihat hubungan antara eksploitasi dan degradasi alam serta subordinasi dalam penindasan perempuan. Lalu apa hubungannya nih antara keduanya? Apa hubungannya antara alam dan perempuan? Nah, pada dasarnya alam dan perempuan punya satu potongan kemampuan yang sama yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu adalah kemampuan membagi dirinya untuk orang lain. Alam menghadirkan dirinya untuk berbagi hasil yang ia punya kepada makhluk hidup yang ada di dalamnya gitu. Perempuan kan juga serupa. Ia mampu membagikan sebagian dirinya untuk orang lain saat ia sedang mengandung bayi, bahkan setelah melahirkannya. Saat bayi di kandungan, ia berbagi nutrisi yang ia dapatkan untuk dirinya dan untuk si bayi. Setelah lahir, maka ia akan memberikan air susunya untuk si bayi. Laki-laki sama sekali tidak punya pengalaman ini, sehingga laki-laki tidak mengerti bagaimana perasaan membagikan sebagian dirinya kepada orang lain. Nah, hal ini cenderung membuat laki-laki lebih punya sifat eksploitatif. Bahkan dahulu perempuan pun dianggap sebagai yang non-subjek, sebagai propertinya laki-laki. Perempuan dulu dianggap tidak punya pikiran, sehingga ya itu tadi, dia belum bisa jadi subjek, masih non-subjek. Sama kayak hewan dan tumbuhan. Nah, sifat eksploitatif dan sok berkuasa ini melekat hingga hari ini pada manusia, sebab sebenarnya tidak hanya laki-laki yang punya sifat eksploitatif hari ini, perempuan pun sebenarnya juga ada, walaupun ya kita udah omongin kayak tadi, tapi manusia itu selalu saja punya sisi-sisi itu, atau mungkin kita lebih mudah untuk kemudian menyebutnya sebagai patriarki. Nah, kemudian seiring waktu berjalan, kini perempuan mulai mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Gerakan feminisme telah membawa perempuan dari yang non-subjek menjadi subjek. Meski budaya patriarki masih begitu menguasai, tapi feminisme telah memberi gebrakan yang cukup besar. Di Indonesia, kini isu kesetaraan mulai terdengar nyaring suaranya, dan kini ada begitu banyak
Kartini. Sudah banyak pemimpin organisasi, pemimpin daerah, pemimpin partai politik, bahkan pemimpin negara yang perempuan. Gerakan ini lambat laun dan pasti kian membesar. Nah, untuk itu ekofeminisme hadir di tengah-tengah isu alam yang kian hancur ini. Perempuan yang telah mampu membuat dirinya yang tadinya berstatus non-subjek menjadi subjek, serta mempunyai potongan kesamaan dengan alam, ditantang untuk menggandeng alam yang kini berstatus non-subjek menjadi subjek pula. Di beberapa negara, gerakan ini telah sukses membawa titik perubahan. Di sana ada sungai yang kini menjadi subjek. Ia punya hak untuk tetap berlekuk. Barang siapa yang berani-berani melanggar hak si sungai untuk tetap berlekuk, maka ia berhadapan dengan pengadilan. Nah, kini saatnya perjuangan itu dilanjutkan di Indonesia. Teluk-teluk kita yang indah itu punya hak untuk tetap melengkung, tidak bisa kemudian dijadikan pulau reklamasi. Gunung-gunung kita yang gagah punya hak untuk tetap berdiri kokoh menjulang, tidak bisa kemudian dijadikan tambang semen. Sudah waktunya kita membela alam untuk alam itu sendiri. Bukan hanya karena manusia terancam bila alam rusak, kita melakukannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi karena kita sadar bahwa alam juga punya hak untuk berbicara.